Kata Imam Nawawi rahimallahu taala, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Perawi hadis kita ini adalah Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dan beliau ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Dalam hadis keberapa? Sudah atau belum? Shaddad bin Aus sudah dijelaskan sebelumnya atau belum? Belum. Kenapa belum? Belum pernah ada hadis sebelumnya dari beliau. Ada hadis setelahnya juga dari beliau. Berapa beliau riwayatkan hadis dalam Arba'in? Ya, 2. Hadis apa lagi? Ya, berarti belum ya? Belum diterangkan. Ya. Dan memang cuma ini hadis yang beliau riwayatkan ya, dalam Arba'in. Makanya di antara tanda bahwasanya belum pernah disebutkan sebelumnya, siapa yang tahu? Tanda bahwasanya belum pernah beliau meriwayatkan sebelumnya, disebutkan kunyahnya, sebagaimana kadang kalau yang sering disebutkan kunyahnya ketika awal kali disebutkan maka akan disebutkan nama aslinya ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan itu Abu Hurairah, maka ketika pertama kali disebutkan maka akan disebutkan namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nanti kalau sudah disebutkan setelahnya lagi tidak lagi disebutkan namanya ya. Sebagaimana kalau yang dikenal dengan namanya, maka ketika awal kali disebutkan maka akan disebutkan kunyahnya, dan setelah itu nanti tidak disebutkan lagi. Contoh siapa? Umar bin Khattab, ketika pertama kali disebutkan an Abi Hafs, pada hadis kedua tidak disebutkan lagi. Contoh Abdullah bin Umar, pada hadis ketiga dikatakan an Abi Abdurrahman, lalu ketika disebutkan lagi pada hadis yang ke-8 tidak lagi dikatakan an Abi Abdurrahman, langsung Abdullah bin Umar, dan demikian seterusnya. Dan ini manhaj Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam penyebutan perawi hadis dari kalangan sahabat dalam Arba'in beliau dan juga dalam Riyadhus Shalihin ya, begitu juga beliau dalam Riyadhus Shalihin. Hadis kita ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, kunyah beliau Abu Ya'la, dan kunyah ini tidak terlalu banyak sahabat yang berkunyah dengan Abu Ya'la. Di antaranya yang juga berkunyah dengan Abu Ya'la adalah sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan dikatakan juga bahwa selain Abu Ya'la kunyah beliau juga berkunyah dengan Abu Abdurrahman ya. Shaddad bin Aus ini selain berkunyah dengan Abu Ya'la, kunyah beliau juga adalah Abu Abdurrahman. Namun yang lebih dikenal kunyah beliau adalah Abu Ya'la. Nama beliau Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Mundir Al-Khazraji Al-Ansari An-Najjari. Nama lengkap beliau adalah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Mundir Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Suku Khazraj sesuatu kabilah yang besar di Madinah ya, Aus dan Khazraj. Al-Ansari, kaum Ansar Madinah, dan dari Bani An-Najjar, maka dikatakan An-Najjari. Beliau ini sebenarnya keponakan ya dari sahabat yang mulia Hassan bin Thabit. Aus bin Thabit adalah saudara dari sahabat yang terkenal Hassan bin Thabit. Siapa itu Hassan bin Thabit? Dikenal dengan apa? Hassan bin Thabit sahabat yang dikenal sebagai penyairnya kalangan sahabat, yang kalau
mau berhadapan dengan para penyair-penyair jahiliyah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang mengedepankan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu selain Abdullah bin Rawahah, ya, tapi Hasan yang lebih terkenal, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini saudara dengan Aus bin Thabit, bapak dari Syaddad, dan bapak Syaddad ini sebenarnya juga sahabat, bahkan ikut perang Badar. Maka sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, ya, Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, karena Aus bapak beliau juga ikut perang Badar di kalangan sahabat, dan Syaddad sendiri tidak sempat ikut perang Badar, ya. Maka lebih tepat dikatakan an Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhuma. Beliau termasuk sahabat yang mulia, dan seluruh sahabat adalah mulia. Dan di antara keutamaan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan keilmuannya, termasuk sahabat yang berilmu di kalangan ulama sahabat, karena walaupun sahabat semuanya mulia dan semuanya terpercaya, tapi tidak semua di antara mereka para ulama, ya, tidak semua di antara mereka ulama. Dan Abu Ya'la di antara bagian ulamanya sahabat. Dan di samping itu beliau juga seorang yang terkenal dengan ibadahnya, ya, makanya Abu Darda, salah seorang sahabat yang dikenal dengan ibadahnya, beliau termasuk sangat mengakui ibadah dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Di samping itu juga beliau dikenal dengan keluhuran budi pekerti beliau radhiyallahu taala anhu. Abu Ya'la ini juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipercaya menjadi gubernur Hims, ya, gubernur Hims. Homs kalau sekarang, ya, itu kota di mana? Hims, Syam, di Syam, ya, salah satu kota di Syam. Dan beliau mendapatkan kepercayaan ini hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan kemuliaan, ya, sahabat yang satu ini. Walaupun beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, ya, dikatakan bahwa jumlah hadis-hadis beliau yang ada dalam buku-buku hadis itu sekitar kisaran 50-an saja, ya, buku-buku hadis yang atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus. Kalau kita cari dalam buku-buku hadis, kisaran 50 hadis yang beliau riwayatkan. Dan tentu saja ini menunjukkan bahwa beliau tidak termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu 7 sahabat yang periwayatan hadisnya lebih dari berapa? Lebih dari 1000, ya. Kalau beliau ini 100 saja tidak sampai, ya. Tapi tentu saja ini tidak menurunkan, ya, derajat beliau, karena masing-masing sahabat punya takhasus masing-masing, ya, dan sekali lagi cukuplah bahwa dia adalah seorang sahabat yang menunjukkan keutamaannya. Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu diikhtilafkan tentang wafat beliau, dan kisaran wafat beliau antara tahun 50 sampai 60 Hijriah. Karena itu sebagian ulama mengatakan beliau wafat setelah tahun 50 Hijriah. Ada juga yang mengatakan sebelum tahun 60 Hijriah. Jadi antara 50 sampai 60 Hijriah. Dan Imam Ibnu Hibban menentukan, mengatakan di tahun ke-58 Hijriah, ya, 58 Hijriah. Wallahu a'lam. Tapi usia beliau ketika wafat setahu kami disepakati, ya, yaitu dalam usia 75 tahun. Ya, beliau wafat dalam usia 75 tahun radhiyallahu taala anhu.
An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, dalam metode penyebutan hadis walaupun tidak disebutkan annahu qala, tapi kalau menggunakan an Rasulillah atau anna Rasulullah, maka kita mengatakan annahu qala, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, tidak langsung kita bilang qal, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah kataba mewajibkan atau menetapkan al-ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Inna Allah, sesungguhnya Allah kataba. Apa makna dari kataba? Kalau kita perhatikan kata-kata kataba dalam penggunaannya dalam Al-Quran dan dalam syariat, maka paling tidak ada dua penggunaannya. Kataba dalam makna mewajibkan, dan kataba dalam makna menetapkan atau menakdirkan. Adapun makna katabah dalam makna mewajibkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisas fil qatla, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Dan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya, dalam surat An-Nisa, ya, 103. Itu kitaban artinya yang wajiban, mawquta telah ditetapkan waktunya. Dalam Al-Baqarah juga Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan bagi kalian berjihad walaupun itu berat bagi kalian. Itu makna-makna wajib dalam lafaz apa? Katabah. Dan ada juga kata-kata katabah maknanya adalah ditetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Seperti firman Allah, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli, ya, Allah telah menetapkan la aglibanna ana wa rusuli, aku ini akan menang dan juga para rasulku. Itu sebenarnya sudah takdir Allah, ketetapan bahwa pasti akan menang tentara Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Atau juga yang Allah katakan di akhir-akhir surat Al-Anbiya di ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, dan telah ditetapkan, kata Allah, dalam Zabur setelah zikir, ya, min ba'di dzikri annal arda, bahwa bumi ini sebenarnya seharusnya dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh, ya, annal arda yarisuha ibadiya as-salihun. Itu kata-kata ditetapkan, Allah takdirkan. Pertanyaan, hadis kita ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', makna yang pertama, makna yang kedua. Apa tadi makna yang pertama? Wajib. Makna yang kedua, ditetapkan, ditakdirkan, ditentukan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Apa makna kataba di sini? Makna wajib atau makna telah ditetapkan dan ditakdirkan? Ya. Ditetapkan, makna kedua. Makna kedua. Ada yang bilang makna pertama?
Ya, mana pertama? Iya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis ini maknanya adalah diwajibkan. Makna yang pertama, ya. Innallaha kataba ay aujaba, mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai'. Khusus sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan. Innallaha kataba ay aujaba, mewajibkan berbuat ihsan. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan paling tidak juga memiliki dua makna, yaitu makna pertama, al-ihsan adalah berbuat kebaikan kepada selain kita, berbuat kebaikan kepada selain kita. Dan ini kepada seluruhnya, ya. Kita berbuat ihsan kepada Allah. Gimana caranya? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah, kita berusaha melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat, dan di dunia ini memang kita tidak bisa melihat Allah, Allah sedang mengawasi kita. Berbuat ihsan kepada Allah. Dan berbuat ihsan wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada seluruhnya. Ini makna ihsan, artinya berbuat baik kepada selain kita, mulai kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Untuk makhluk dimulai dengan kedua orang tua, lalu kepada tetangga, kepada kerabat, kepada tetangga, dan kepada seluruh manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik kepada semuanya. Bahkan kita diajari untuk berbuat ihsan kepada hewan-hewan pun, ya, binatang, dan kepada seluruh alam ini. Makna kedua dari ihsan adalah seseorang melakukan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Al-itqan fil amal. Makna kedua dari ihsan adalah kita ketika beramal, kita tidak asal-asalan dalam beramal. Bukan yang penting selesai kewajiban, tidak tanggung pekerjaan kita, tapi kita melakukan pekerjaan yang terbaik, yang dalam bahasa syariat lain, dalam bahasa hadis, kalau sahih, al-itqan, ya, al-itqan. Innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah cinta kepada seorang hamba ketika melakukan pekerjaan maka dia itqan. Ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili. Ya, bukan Abu Ya'la bin Abu Ya'la Al-Musili dalam musnad beliau, dan dihasankan atau disahihkan sebagian ulama kita, tapi sebagian juga melemahkannya. Tapi intinya bahwa Allah ketika kita diperintahkan melakukan pekerjaan, maka diperintahkan melakukan yang terbaik, bukan asal-asalan. Maka itu makna ihsan. Oleh karenanya dalam ajaran Islam, tingkatan yang paling tinggi, maratibuddin, tingkatan apa? Ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Karena ihsan itu puncak dari kebaikan, kualitas yang terbaik yang kita persembahkan kepada siapa saja, ya, dimulai kepada Allah, ya, lalu kepada semua manusia. Jadi ihsan itu ketika seseorang disuruh melakukan pekerjaan, dia tidak mengatakan yang penting selesai, ya. Dan itu kadang nampak itu, ya, nampak biasa kalau kita lihat, kita memeriksa wajibul manzilinya mahasiswa, ya, nampak itu yang sekedar asal-asalan, ya, dan yang memang sungguh-sungguh, ya, nampak yang memang mungkin terlambat ngumpul, dan itu pun, ya, cuma sekedar tulis saja, dan sebagian mungkin menakal, ya, dari temannya dan tidak tahu apa yang dia tulis, dan sebagian yang memang masya Allah dia tulis lengkap dan lengkap dengan marojinya dan sebagainya. Allah suka yang seperti itu, ya. Tentu saja yang paling
tinggilah dalam ibadah kepada Allah. Makanya ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ihsan al-muhsinun, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, berbuat yang terbaik, akan mendapatkan apa? Al-husna, surga. Wa ziyadah, apa itu ziyadah? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari seluruh kenikmatan di akhirat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup apa yang telah dirasakan oleh para ahli surga ketika dia sudah masuk surga dan dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan ketika ahli surga sudah mendapatkan semua kenikmatan surga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana? Ya, apakah sudah saya berikan kepada kalian? Lalu mereka mengatakan, sudah ya Allah, kamu sudah memasukkan kami ke surga, kamu sudah memutihkan wajah kami, bayyatta wujuhana, dan semua yang kami harapkan telah kami dapatkan. Mereka lupa bahwa ada satu kenikmatan puncak yang belum mereka dapatkan, yaitu melihat wajah Allah. Lalu Allah mengatakan, hari ini ada sesuatu yang akan saya tampakkan kepada kalian yang belum kalian dapatkan dari surga itu. Lalu Allah menampakkan wajahnya kepada para ahli surga, dan tidak ada kenikmatan lagi yang lebih tinggi yang dilihat dan dirasakan oleh penduduk surga setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kawan sekalian, walaupun melihat wajah Allah ini adalah di antara fasilitas ahli surga yang akan didapatkan oleh semua penduduk surga, tapi bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama yang lain, bahwasanya kadar kita melihat wajah Allah berbeda, ya, berbeda-beda. Dan ketika Allah mengatakan lilladzina ahsanu, Allah tidak mengatakan lilladzina aslamu, Allah tidak mengatakan lilladzina amanu, tapi Allah mengatakan lilladzina ahsanu, orang yang berbuat ihsan itu akan mendapatkan surga. Dan melihat wajah Allah isyarat bahwa darajatul muhsinin, orang-orang yang muhsinin adalah derajat yang paling tinggi, lebih daripada yang lainnya, karena mereka juga sebagai balasan yang cocok untuk mereka. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, jazaa'u wifaqa, karena mereka di dunia melakukan hal yang terbaik, maka sepantasnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Berarti salah satu makna ihsan adalah melakukan sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Hadis kita ini makna yang pertama atau makna yang kedua? Lilladzina makna innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Ihsan ini makna pertama atau makna kedua? Makna pertama atau makna kedua? Ya. Mana? Pertama. Mana kedua ada? Pandangan, ada pendapat? Rizwan. Mana kedua? Mana kedua? Iya, bagus kalau ada khilaf. Iya, nah. Zahirnya wallahu a'lam bahwa ini dua-duanya. Makna pertama dan makna kedua. Bahwa Allah mewajibkan ihsan ala kulli syai', innallaha katabal ihsan ala kulli syai', maknanya adalah kepada seluruh makhluk, bahkan pertama kepada Al-Khaliq, kepada Allah, dan juga dalam melakukan sesuatu dengan perlakuan yang terbaik. Dan itu nampak dalam contoh yang disebutkan setelahnya, ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu jangan tanggung, tapi lakukan yang terbaik, ya. Wallahu alam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Apa makna ala kulli syai'? Ala, ya, ala kalau kita dalam ayat kutiba alaikum asyam, apa yang wajib? Asyam. Siapa yang diwajibkan? Kita, orang beriman. Ala, alaikum, ya, gitu ya. Alaikum. Berarti kalau digunakan alaikum artinya setelah ala itu mereka-mereka yang diwajibkan, ya. Kutiba alaikumul qitalu, kutiba alaikumul qisas,
kutiba alaikumus siyam, innallaha kataba alaikumus siyama. Ya, dalam hadis juga begitu. Tapi kalau di sini tidak dimakan innallaha kataba alaikumul ihsana, gitu kan? Dalam hadis ini tidak dikatakan innallaha kataba alaikumul ihsana, tapi innallaha kataba al ihsana ala kulli syai', tidak dikatakan alaikum. Karena itu ulama kita mencoba memaknai apa makna ala kulli syai'. Kesimpulannya bahwa ala, harful jar ala di sini maknanya kemungkinan dua. Yang pertama, ala artinya adalah ilah. Ilah. Dan makna ilah adalah kepada, ya. Jadi innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai', artinya ila kulli syai'. Allah memerintahkan kita berbuat ihsan kepada semua orang, kepada semua pihak. Tentu saja pertama kali sekali lagi kepada Allah. Dan ini dikuatkan dalam periwayatan Abdul Razzaq dalam musannaf beliau, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang dalam periwayatan Abdul Razzaq dalam musannaf ini menerangkan makna ala bi mana ila. Dikatakan innallah muhsin, berarti salah satu nama Allah adalah Muhsin. Ini insyaallah ya, riwayatnya sahih. Karena itu Muhsin itu nama Allah juga. Makanya seorang bisa bernama Abdul Muhsin, sebagaimana bisa juga Muhsin saja. Bisa? Iya, bisa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, bisa. Jadi Muhsin nama Allah dan juga digunakan untuk nama makhluk. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'. Allah suka berbuat ihsan jika hambanya berbuat ihsan ila kulli syai', kepada siapa saja. Jadi ila itu ahsin ila man asa ilaika, berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak bagus sama kamu. Jadi ahsin ila itu kepada objeknya, kepada siapa saja. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ada ila kulli syai'. Maka kita pertama kali kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada semua manusia, bahkan kepada hewan-hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Dan juga selain ilah, maknanya ala di sini adalah fi kulli syai'. Fi artinya pada segala sesuatu pekerjaan, pada segala sesuatu pekerjaan. Dan fi di sini untuk apa? Makna ihsan yang kedua, ya, makna ihsan yang kedua. Kalau ilah, ini makna ihsan yang pertama, berbuat ihsan kepada siapa saja. Tapi kalau fi, ini makna ihsan dalam makna kedua, yaitu melakukan yang terbaik. Bisa dipahami itu? Nah, khusus kalian, ihsan sebagaimana dalam hadis ini adalah kewajiban, ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jelas ya, di surat An-Nahl ayat 90 Allah mengatakan ya'muru bil adli wal ihsan, dan hukum asal dari perintah adalah wajib, ya, hukum asal dari perintah adalah wajib. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, juga dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu aydiyakum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik, karena Allah suka orang yang suka berbuat baik. Jadi keutamaan berbuat ihsan ini, di antara keutamaan adalah sebagai asbab, di antara asbab kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah, mengejar cinta Allah, menggapai cinta Allah adalah berbuat ihsan, dengan dua makna ihsan yang kita sebutkan ini. Khusus kalian, ini kaidahnya, innallaha katabal ihsana ila kulli syai' wa fi kulli syai'. Itu kaidahnya. Lalu
untuk lebih menjelaskan, Nabi kita SAW membuat contoh. Ya, ini kurang lebih sama dengan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini secara umum sebenarnya semua amalan mesti pakai niat dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Tapi untuk lebih jelasnya diberikan contoh, orang yang niat karena Allah dan orang yang niat karena dunia dan karena wanita. Begitu pula hadis kita ini. Sebenarnya sudah cukup ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Tapi untuk lebih memahamkan kita maksud dari hadis ini, maka dicontohkan, dimisalkan. Bil misali yattadhihu al maqalu, dengan contoh lebih nyata, lebih terang, lebih jelas perkataan itu. Dan ini diantara uslub Nabawi, ya. Makanya dalam menerangkan sesuatu agar lebih jelas memang perlu contoh-contoh nyata yang bisa difahami, agar lebih mengerti persoalan dengan seterang-terangnya. Ya. Pertama kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Ikhwas sekalian, subhanallah, di antara kecerdasan dan kemuliaan Nabi kita SAW, beliau ketika menjelaskan masalah wajibnya ihsan, dalam hadis ini beliau tidak contohkan bagaimana kita berbuat ihsan kepada Allah, bagaimana kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kepada sesama manusia. Tapi beliau mencontohkan bagaimana berbuat ihsan dalam satu pekerjaan, satu amalan yang secara logika kita bertentangan dengan ihsan. Apa itu? Membunuh dan menyembelih. Jadi seandainya Nabi kita mencontohkan dengan berbaik kepada tetangga, jelas. Dengan melakukan ini jelas. Tapi ini yang dicontohkan adalah contoh yang pandangan umum kita ini yang agak bertentangan dengan ihsan, karena membunuh, ya, dan memotong leher hewan, ya. Ini kelihatannya bertentangan. Tapi ternyata Islam juga mengajarkan ihsan dalam masalah ini, ya. Sampai dalam hal-hal yang kelihatannya bertentangan dengan ihsan, ada juga sisi ihsannya yang diajarkan oleh syariat yang sangat mulia dan sempurna ini, dan tidak akan kita dapatkan dalam syariat-syariat yang lainnya. Secara singkat, pertama, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, fa ahsinu al qitlah. Fi'lah dalam bahasa Arab itu ya dulu adalah hay'a wa sifah, ya. Kalau dikatakan qatla, membunuh berapa kali, qatalat, ya. Kalau dikatakan qitlah, cara membunuh, sama dengan cara duduk dikatakan jilsah, qaidah, cara makan ta'imah, ya, dan seterusnya. Jadi kalau la wazn fi'lah tadullu ala al-hay'a wa sifah. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Banyak orang membunuh. Islam juga dibolehkan membunuh dalam beberapa hal. Tapi itu pun kalau dibolehkan, kita sudah bahas bahwasanya hal-hal yang dibolehkan membunuh. Hukum asal membunuh adalah dosa yang terbesar. Tapi ketika ada hal-hal yang dibolehkan, ya, seperti dalam, ya, dalam qisas atau dalam hukum-hukum had yang telah diajarkan dalam qital fi sabilillah, jihad fi sabilillah, maka ikhwas sekalian, Islam mengajarkan sesuatu yang tidak akan antum dapatkan dalam syariat yang lain. Lihatlah para musuh-musuh Islam ketika dengan tega membakar umat Islam, ketika dengan tega mencincang-cincang umat Islam, ketika dengan tega menyiksa umat Islam dengan berbagai cara yang tidak masuk akal. Mereka lakukan semuanya. Mereka lakukan manusia sebagaimana binatang, sebagaimana kadang mereka memperlakukan binatang sebagaimana manusia. Waliyadzubillah, Allahul musta'an. Kadang hanya karena binatang, ya, yang memang mungkin tidak boleh disiksa juga, tapi binatang bagaimanapun perlu disayangi. Tidak boleh kita muliakan sama dengan manusia. Ada kadang karena binatang satu sampai disiksa seorang manusia yang menyiksanya dengan siksaan sampai dia mati, ya. Itu ada ya? Ada atau enggak? Ada, ya. Memperlakukan manusia seperti binatang dan memperlakukan binatang seperti manusia. Ini makusul uqul, ya. Allahul musta'an. Adapun Islam, kita ketika
membunuh pun dalam hal yang dibolehkan sekali lagi dengan cara yang terbaik. Gimana dengan cara yang terbaik? Dengan cara yang mana langsung membunuh, tidak ada kata menyiksa di dalamnya. Makanya cara yang terbaik membunuh adalah memenggal leher. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, ya langsung dipenggal lehernya supaya satu kali. Ya, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru fadribu fawqal anaq wadribu kulla banan. Nah, jadi riqab itu karena langsung, itu yang langsung membunuh, tidak ada siksa. Bahkan Nabi kita SAW melarang yang namanya muslah. Apa itu muslah? Mencincang-cincang atau mencongkel mata, memotong hidung, memotong telinga dan sebagainya. Yang hari ini kita saksikan umat Islam diperlakukan seperti itu oleh musuh-musuh Islam. Wallahul musta'an. Ya. Dan di antara ihsanul qatl, ikhwas sekalian, Islam melarang membunuh anak-anak kecil, sampai dalam peperangan pun dilarang. Membunuh orang tua, membunuh wanita-wanita, termasuk membunuh orang-orang kafir yang tidak ikut terlibat, yang hanya sibuk dengan tempat-tempat ibadah mereka. Tidak boleh kita ganggu. Ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah, dan dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Ini yang diajarkan Islam. Kecuali kalau qisas, ya qisas ini ada khilaf. Hukum asal adalah dengan cara yang cepat itu. Tapi bagaimana kalau yang membunuh itu membunuh dengan cara yang keji, seperti muslah, dia juga mencongkel dan sebagainya? Apakah dibolehkan atau tidak? Sebagian membolehkan, jumhur membolehkan muslah khusus pada qisas, karena Allah mengatakan fa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau menghukumi seorang, hukum sebagaimana apa yang dilakukan, dan jangan melampaui batas. Makanya kalau cara gitu juga jumhur mengatakan boleh, khusus itu, karena dia juga melakukan seperti itu. Tapi sebagian ulama kita mengatakan tetap tidak. Ya. Dan yang diantara dalil membolehkan adalah ketika seorang wanita jariyah, ya budak yang dibunuh oleh seorang Yahudi waliyadzubillah dengan cara diremukkan kepalanya dengan 2 batu. Ya, ada seorang jariyah oleh Yahudi meremukkan kepalanya dengan 2 batu. Radda, ya, dalam bahasanya radda bihajarain. Maka ketika ditahu oleh Nabi kita SAW, maka dia diqisas Yahudi itu dengan cara yang seperti itu juga. Ya, ini khusus karena begitu perlakuannya, maka itu dianukan. Tapi sebagian ulama kita mengatakan khusus muslah ini tetap tidak dibolehkan walaupun qisas. Ya, khusus muslah, ya, seperti pendapat Abu Hanifah bahwasanya tetap tidak dibolehkan walaupun dalam qisas. Muslah artinya mencongkel mata dan yang semacamnya. Dan Imam Ahmad juga seperti itu, ya, pendapat yang disebutkan Imam Ahmad bahwasanya dia dilakukan sesuai dengan cara dia membunuh, kecuali muslah tidak diberlakukan, karena itu terlarang. Dan juga termasuk yang dilarang adalah membunuh dengan cara membakar, walaupun pernah terjadi dalam sejarah Islam, tapi yang sahih hukumnya sudah mansukh, tidak dibolehkan lagi seorang membunuh dengan cara membakar, karena itu ta'zib yang hanya hak menjadi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pada makhluknya. Terakhir, ya, waktu yang singkat, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, dan kalau menyembelih, sembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana sembelih dengan cara yang terbaik? Diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam teknisnya. Wal yuhid ahadukum syafratah, syafratnya sikin, tajamkan pedang, tajamkan parang, apa? Pisau. Kalau pakai menyembelih apa? Pisau, ya, parang, apa namanya? Ya, pisau, tajamkan. Syaf. Wal yurih zabihatahu, dan jadikan zabihah itu tenang, ya, tenang. Makanya pertama ditajamkan pisau, harus ditajamkan pisau. Dan kedua, bagaimana bisa tenang? Yaitu yang menyembelih juga mesti pintar, ya, pantas menyembelih. Kepantasan membeli artinya orang Islam, itu pertama, karena biar ahli sekali
menjagal, tapi kalau bukan muslim itu tidak ihsan. Ya. Enggak baca basmalah. Makanya kita baca basmalah, ya, takbir dan menyembelih. Dan termasuk ihsan adalah menyembelih di tempat yang terbaik, ya, tempat yang terbaik. Dan antara sesuai dengan hewannya, ya, sesuai dengan hewannya. Zabah, dan kalau apa? Unta, nahar, ya, nahar di lehernya, nahar. Dan juga termasuk perbuatan baik dalam menyembelih adalah Nabi kita SAW dalam riwayat Tabrani mengajarkan jangan kita asah pisau di hadapannya. Ya. Pernah beliau melihat ada seorang sahabat mengasah pisau di depannya, dia mengatakan kamu akan membunuhnya 2 kali. Ya. Belum disembelih sudah mati nanti. Ya. Karena dia juga lihat itu, dia lihat langsung mati. Ya. Apalagi kalau dia pura-pura mati. Ya. Maka jangan antum sembelih memang sebelumnya, bukan antum asah sebelumnya, asah jauh-jauh darinya. Ya. Sehingga nanti tutup langsung sembelih. Ya. Termasuk juga di antara ihsan adalah kita jangan gabungkan antara yang mau disembelih dan yang sudah disembelih. Jangan sampai dia lihat. Ya, makanya biasa mengamuk itu kalau dia lihat sudah temannya begitu. Wah, saya juga akan seperti itu. Ya. Dan termasuk di antara ihsan adalah kita memberikan makan dulu, kasih senang-senang dulu, ya, kasih senang-senang. Ya. Ini di antara ihsan, dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu Allah tutup dengan apa? Wa basyiril muhsinin. Ini dalam konteks zabah. Allah menutup dengan wa basyiril muhsinin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat ihsan. Salah satunya adalah ihsan dalam menyembelih. Ya, subhanallah. Ini kelengkapan ajaran Islam. Ini sekedar contoh, dan untuk semuanya kita diperintahkan berbuat ihsan. Sekali lagi, berbuat ihsan kepada semua makhluk dan didahulukan kepada Khaliq. Dan mana berbuat ihsan adalah ketika kita diamanahkan untuk satu pekerjaan, berikan yang terbaik, berikan kualitas yang termutu, paling bermutu, dan bukan sekadarnya kita melakukan satu pekerjaan. Allah suka hamba-hamba yang itqan dalam setiap pekerjaannya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.